Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestia Bohongo, semester 2 kelas A Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, program studi D3 Analis Kesehatan. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Biokimia Teori dari dosen pengampuh Ibu Fizra Istiqomah Dukalam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama yaitu tentang vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Kata vitamin berasal dari gabungan kata bahasa Latin vita yang berarti hidup dan amina yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen. Adapun penggelompokan vitamin yaitu yang pertama vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak adalah jenis vitamin yang diproses bersama lemak. Setelah masuk ke dalam sistem pencernaan, vitamin-vitamin ini akan melewati sistem limfatik untuk kemudian ikut dialirkan dalam peredaran darah. Jika lemak di tubuh kurang, maka penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K pun akan terganggu. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah jenis vitamin yang diproses bersama air. Vitamin jenis ini diproses lebih mudah dalam tubuh. Tubuh akan langsung menyerap vitamin D dan vitamin C ke dalam peredaran darah. Selanjutnya vitamin ini langsung beredar bebas dalam aliran darah. Kemudian materi yang kedua yaitu materi tentang hormon. Jadi hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke saluran tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Contohnya, pertumbuhan dan pemasakan seksual. Kata hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu hormon yang artinya menggerakkan. Jadi, hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar sekelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang direproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah, walaupun ada juga jenis hormon yang disebut ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Adapun klarifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya, yaitu yang pertama golongan steroid. Yang termaksud golongan ini adalah turunan dari kolesterol yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Golongan eicosanoid yaitu dari asam arachidonat. Golongan derivat asam amino dengan molekul yang kecil yang termaksud golongan ini adalah hydroid, katekolamin, epinerit, dan tiroksin. Golongan epipolipeptida atau protein, insulin, glukagon, oksitosin, vasoperin, hormon yang dikeluarkan oleh mukosa khusus. Adapun hormon insulin adalah hormon alami yang direproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu menyerap
menyerap glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang enzim. Kata enzim berasal dari bahasa Yunani en dan zim. En berarti dalam dan zim berarti ragi. Dengan demikian, enzim dapat diartikan sebagai zat dalam ragi. Yang dimaksud dengan enzim di sini adalah sekelompok protein yang mempunyai fungsi khusus, yaitu sebagai biokatalis yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh seperti pembentukan senyawa sel, pembakaran glukosa, penguraian protein, dan penguraian polisakarida. Atau dapat dikatakan bahwa enzim adalah suatu protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi pemecahan dan pembentukan atau metabolisme. Suatu zat yang terjadi di dalam sel suatu jaringan atau katalisator adalah suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mempengaruhi hasil akhirnya. Zat itu sendiri tidak ikut dalam reaksi sehingga bentuknya tidak berubah. Kemudian ada sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim berupa koloid. Yang keempat, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basah. Yang kelima, enzim bersifat bermolabil. Dan yang terakhir, kerja enzim bersifat bolak-balik. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.